Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Pulau itu memang sangat jauh dari daratan yang terdekat. Namun, siapapun yang mengenal jalur pelayaran rahasia menuju pulau tempat kebun pala hidup di daratan Tanah Gurun, pasti akan singgah di Pulau Tanah Wangi-Wangi. Begitulah para pelaut menyebutnya. Sebuah pulau yang berbukit subur hijau dan berpantai landai. Di pulau inilah para pelaut datang singgah untuk memenuhi perahu jungnya dengan bekal perjalanan mereka, terutama bekal air tawar yang memang begitu sangat dibutuhkan dalam perjalanan pelayaran yang jauh. Tuan Raja Jawa. Begitulah semua warga penghuni Pulau Tanah Wangi-Wangi menyebut nama orang tua yang sangat mereka hormati, yang baru datang bersama keluarganya sekitar 4 pekan yang lalu dan menetap di Pulau Tanah Wangi-Wangi. Siapakah Tuan Raja Jawa yang sangat dihormati oleh penghuni Pulau Tanah Wangi-Wangi itu? Tuan Raja Jawa itu tidak lain adalah Ratu Anggabaya yang datang mengungsi dari Jawa Dwipa bersama seluruh keluarga istana Singosari. Mereka mengungsi ke tempat yang begitu jauh hanya untuk memberikan kesempatan putra harapan mereka, yaitu Raden Sanggramajaya, dalam berjuang merebut kembali tanah hak mereka dari seorang pengkhianat perebut tahta Singgasana. Seorang saudara dan keluarga sendiri, Raja Jayakatwang, yang saat itu telah mengukuhkan dirinya sebagai Maharaja Jawa Dwiparaya, berkedudukan di Kediri. Mereka para pengungsi keluarga istana Singosari itu datang ke Pulau Tanah Wangi-Wangi diantar oleh seorang senapati muda bernama Mahesa Amping. Seorang senapati muda yang berilmu tinggi, yang sangat dekat dan sangat dipercaya oleh Raden Sanggramajaya. Senapati Mahesa Amping juga telah membawa keluarga dan beberapa kerabatnya dari Bali Dwipa untuk tinggal dan menetap di Pulau Tanah Wangi-Wangi. Tuan Raja Jawa atau Ratu Anggabaya diterima oleh para penghuni Pulau Tanah Wangi-Wangi karena datang bersama seorang yang sangat begitu mereka hormati, yaitu Senapati Mahesa Amping yang pernah datang di Pulau Tanah Wangi-Wangi bersama Kebo Arema Sangkaraeng, putra mahkota Pulau Tanah Wangi-Wangi. Mahesa Amping dan Kebo Arema adalah pahlawan mereka yang telah membebaskan Pulau Tanah Wangi-Wangi dari penguasa kejam, para perompak laut yang berkuasa dan menjajah penghuni Pulau Tanah Wangi-Wangi dalam kurun waktu yang cukup lama, menciptakan banyak derita dan kemalangan. Demikianlah, sejak saat itu ada 2 keluarga baru yang tinggal di Pulau Tanah Wangi-Wangi, keluarga istana Singosari dari Jawa Dwipa dan keluarga Mahesa Amping dari Bali Dwipa. Sebagaimana dalam kisah sebelumnya, di mana Senapati Mahesa Amping mengawal rombongan keluarga istana Singosari menuju tanah pengungsian hanya dikawani seorang sahabatnya yang bernama Ki Sandikala. Ketika rombongan singgah di Bali Dwipa, Senapati Mahesa Amping tidak sampai hati bila harus meninggalkan Aditya Warman, anak kandungnya sendiri, serta kemenakannya, putra Raden Sanggramajaya bernama Jayanegara. Untuk waktu yang cukup lama, yang saat itu tinggal dan masih menetap di Padepokan Pamecutan, sebuah padepokan yang dibangun dan didirikan bersama Empu Dangka. Gajah Mada dan ibunya juga harus kebawa serta, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika akhirnya juga memutuskan untuk membawa Gajah Mada anak angkatnya bersama ibunya Nyi Narirati ke Pulau Tanah Wangi-Wangi. Aku sudah menempuh banyak perjalanan dan pencarianku telah sampai kepada seorang manusia, tempat di mana takdirku selalu ada bersamanya, berkata Pendeka Gunakara kepada Mahesa Amping ketika berbicara bersama memutuskan untuk membawa Gajah Mada dan ibunya Narirati ke Pulau Tanah Wangi-Wangi. Setelah sampai ke Pulau Tanah Wangi-Wangi, aku akan segera kembali ke Jawa Dwipa untuk ikut berjuang bersama Raden Wijaya untuk sebuah waktu yang cukup lama, dan tidak dapat dipastikan kapan aku akan kembali bersama di Pulau Tanah Wangi-Wangi. Kehadiran dan kesediaan Tuan Pendeka Gunakara untuk ikut bersama kami
telah mengurangi beban dan kekhawatiranku, berkata Maesa Amping kepada Pendeta Gunakara mengizinkannya ikut bersama ke Pulau Tanah Wangi-Wangi. Sebagaimana diketahui bahwa Pendeta Gunakara adalah seorang pengembara dari sebuah wihara terkemuka di sebuah daratan Tibet yang ditugaskan untuk mencari titisan guru besarnya, Jamyang Dawa Lama, yang telah meninggal dunia. Setelah menempuh banyak perjalanan, takdir membawanya menemukan titisan guru besarnya dari diri Gajah Mada, anak kandung Nyi Narirati yang lahir pada hari yang sama di saat wafatnya Jamyang Dawa Lama yang ditandai dengan adanya gerhana matahari. Sebagaimana adat istiadat pada zaman itu, seorang yang terlahir di saat gerhana matahari harus mempunyai nama samaran. Dan Mahesa Amping sebagai ayah angkat Gajah Mada telah memberi nama lain untuknya dengan nama Mahesa Muksa. Mudah-mudahan aku juga dapat menjadi seorang sahabat yang baik dalam perjalananmu, berkata Argalanang kepada Mahesa Amping yang juga memutuskan untuk ikut bersamanya ke Pulau Tanah Wangi-Wangi. Aku memang perlu sahabat seperti dirimu, bukan hanya teman di perjalanan, tapi juga teman untuk berjuang bersama Raden Wijaya di Jawa Dwipa, berkata Mahesa Amping kepada Argalanang sahabatnya itu yang diketahui kesetiaannya dalam sebuah pertualangannya di Tanah Melayu bersama Raden Wijaya dan Rangga Lawe beberapa tahun yang telah lewat. Sementara itu, Mahesa Amping merasa sangat berat hati meninggalkan Putu Risang, seorang pemuda yang punya bakat besar yang telah dibimbingnya selama ini di Padepokan Pamecutan. Namun Mahesa Amping percaya bahwa di tangan Empu Dangka, pemuda itu akan tumbuh menjadi seorang kesatria yang tiada tanding. Mahesa Amping juga merasa berat hati harus berpisah dengan Empu Dangka dan semua catrik di Padepokan Pamecutan. Jalanilah semua takdirmu, wahai anakku. Aku merasa bahagia telah ditakdirkan bertemu dan pernah bersama denganmu, berkata Empu Dangka ketika melepas Mahesa Amping dan rombongannya keluar dari regol pintu gerbang halaman Padepokan Pamecutan menuju ke sebuah tempat yang jauh terpisah jarak lautan. Demikianlah ketika rombongan keluarga istana Singosari telah singgah di Bali Dwipa untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Tanah Wangi-Wangi, iring-iringan mereka menjadi bertambah lagi dengan ikutnya beberapa orang kerabat dan keluarga Mahesa Amping. Dan mereka berlayar di saat yang tepat, di saat awal datangnya musim angin daya laut. Sore itu, langit terlihat berawan cukup cerah di atas rumah panjang, sebuah rumah panggung yang cukup besar, berdiri dekat pantai menghadap ke arah timur matahari. Rumah panjang itu adalah rumah adat yang dibangun oleh para penghuni Tanah Wangi-Wangi sebagai tempat tinggal keluarga Kebo Arema Sang Karaeng, yang sudah lama tidak ditempati namun tetap dirawat dengan baik. Atas perkenan para penghuni Tanah Wangi-Wangi, rumah panjang itu diserahkan kepada Mahesa Amping dan rombongannya yang baru datang untuk menetap di sana. Angin bertiup semilir sejuk menyapu 3 orang yang terlihat tengah menuruni anak tangga rumah panjang. Terlihat juga 2 orang yang cukup tua ikut mengiringi langkah kaki ke-3 orang yang tampaknya akan berjalan menuju pantai. Ternyata ketika mereka tiba di bibir pantai, sebuah jukung terlihat sudah menunggu mereka. Wajah kuning matahari sore hari menggantung di barat. Cakrawala biru di atas pantai Pulau Tanah Wangi-Wangi. Di bawah sinar matahari sore yang teduh, wajah kelima orang itu dapat terlihat jelas. Mereka adalah Mahesa Amping, Argalanang, dan Ki Sandikala. Sementara di belakang mereka, 2 orang yang ikut mengiringi adalah Ratu Anggabaya dan Pendeta Gunakara. Musim angin daya laut sebentar lagi akan berakhir. Harus menunggu beberapa bulan lagi hingga datang kembali musim angin untuk waktu berlayar. Dan kami tidak ingin datang terlambat di saat saudaraku Raden Wijaya tengah berjuang merebut kembali hak tanah Singosari.
Berkata Maesa Amping kepada Ratu Anggabaya yang ikut ke tepi pantai mengantar keberangkatannya menuju Jawa Dwipa. "Doa kami menyertai kalian. Sampaikan salamku kepada Raden Wijaya," berkata Ratu Anggabaya kepada Maesa Amping yang terlihat tengah akan melangkah naik ke atas jukung. Terlihat sebuah jukung tengah didorong menjauhi pantai landai yang berombak kecil dan terus meluncur ke tengah laut, diiringi tatapan mata Ratu Anggabaya dan Pendeta Gunakara yang tetap berdiri di atas pasir putih di bibir pantai yang hangat di bawah cahaya matahari menjelang senja. Ratu Anggabaya dan Pendeta Gunakara masih tetap berdiri memandang jukung di mana Maesa Amping, Argalanang, dan Ki Sandikala ada di atasnya. Terlihat merapat di sebuah perahu yang besar Singosari yang bersauh jauh dari bibir pantai yang landai. Jukung Maesa Amping adalah jukung terakhir yang ditunggu. Matahari senja terlihat mulai rebah mencium hamparan laut datar di barat bumi, dan sebuah perahu jung besar terlihat sudah mulai bergerak perlahan ke arah di mana wajah bulat matahari bersinar di ujung barat bumi. Mereka bertiga sebagai angin besar membawa berita kepada Raden Wijaya bahwa keluarganya di tanah pengungsian selalu berdoa untuk perjuangannya. Berkata Ratu Anggabaya kepada Pendeta Gunakara ketika perahu jung besar Singosari terlihat menghilang. Jauh di ujung lengkung kaki langit, menghilang di ujung hamparan luas laut biru yang datar di ujung barat bumi, di ujung senja di batas malam yang akan segera datang memberikan mimpinya. Manusia hidup di atas mimpinya, seperti kita saat ini yang berdiri memandang sebuah mimpi yang berlayar jauh ke ujung tanah harapan. Berkata Pendeta Gunakara dengan senyum sarehnya mengajak Ratu Anggabaya kembali ke rumah panjang yang tidak jauh dari pantai. Mari kita tinggalkan Ratu Anggabaya dan Pendeta Gunakara yang terlihat tengah berjalan menuju rumah panjang yang tidak begitu jauh dari tepi pantai Pulau Tanah Wangi-Wangi. Kita lewatkan perjalanan Maesa Amping, Argalanang, dan Ki Sandikala yang tengah berlayar di atas perahu jung besar Singosari menuju tanah perjuangan Jawa Dwipa. Mari kita kembali melihat suasana di kota Raja Singasari yang telah berubah menjadi seperti kota mati yang lengang. Hanya ada beberapa prajurit pasukan Raden Wijaya yang kadang terlihat berlalu lalang keluar masuk istana Singasari yang semakin lusuh tak terawat. Terlihat beberapa taman istana sudah tidak elok lagi karena telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat menutupi hampir seluruh bagian wajah taman istana. Senja tua di atas istana Singasari nampak begitu dingin, menyapu setiap wajah beberapa atap bangunan yang masih tegap berdiri mengisi sisi istana Singasari. Sambil memandang wajah lengkung langit yang semakin suram, dan malam pun akhirnya turun, memeluk lorong-lorong jalan setapak di sekitar istana Singasari dengan bayang-bayang gelapnya. Terlihat seorang lelaki tengah berjalan di sebuah lorong jalan setapak yang menuju pesanggrahan yang lengang. Cahaya pelita yang remang menandakan pesanggrahan itu masih berpenghuni. Lelaki itu terus berjalan melangkah mendekati pendopo utama di depan pesanggrahan istana itu yang terlihat terang benderang disinari 4 buah pelita malam di setiap sudutnya. Cahaya pelita yang tergantung di dekat anak tangga telah menyinari wajah lelaki itu yang ternyata adalah Arya Kuda Cemani. "Kami semua menunggu kedatangan Paman Arya Kuda Cemani," berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan Arya Kuda Cemani yang langsung duduk di sebuah tempat di pendopo utama itu. Terlihat Ki Bancak, Gajah Pagon, dan Ki Sukasrana ikut duduk bersama di antara para perwira tinggi yang hari itu sengaja dikumpulkan oleh Raden Wijaya. 4 pekan sudah cukup bagi kita untuk menunggu dan mematangkan gerakan pertama kita. Menyalakan api di segala penjuru tanah Jawa, menunjukkan bahwa kerajaan Singasari dan semangatnya masih belum padam, berkata Raden Wijaya mengawali.
Hari ini dari beberapa prajurit sandi yang telah menyebar di berbagai tempat, aku mendapat sebuah berita bahwa para raja di beberapa daerah telah mengirimkan utusannya bersama barang upeti sebagai tanda kesetiaan mereka kepada penguasa Kediri, berkata Arya Kuda Cemani menyampaikan berita dari para prajurit sandinya. Penguasa Kediri saat ini tidak cukup membutuhkan kesetiaan dari para raja di berbagai tempat di tanah Jawa ini. Penguasa Kediri saat ini juga membutuhkan begitu banyak biaya, sebagai bayarannya cukup mahal dari kemenangan mereka, terutama membiayai seluruh prajuritnya yang besar, berkata Raden Wijaya kepada semua yang hadir di pendopo utama. Dan saatnya bagi kita menggunting semua perjalanan para utusan raja dari berbagai daerah, merebut semua upeti mereka. Gerakan kita ini adalah suatu benda peperangan, membuka semua mata bahwa kerajaan Singasari masih ada, berkata kembali Raden Wijaya dengan penuh semangat dan keyakinannya. Akhirnya malam itu juga telah bulat sepakat semua yang hadir di pendopo utama Pesanggerahan Raden Wijaya di Istana Singosari untuk menyiapkan pasukan khusus dalam beberapa kelompok kecil yang akan menyebar di berbagai tempat di hampir semua jalan menuju kota Raja Kediri. Tugas utama pasukan kecil ini adalah menggunting utusan dari para raja dari berbagai daerah yang membawa upeti tanda kesetiaannya kepada penguasa Kediri, Maharaja Jaya Katuang. Demikianlah para perwira tinggi pasukan Raden Wijaya satu persatu pamit diri dari pendopo utama untuk secepatnya menghubungi pasukannya, melakukan beberapa persiapan yang diperlukan. Sebuah kehormatan bagi kami berada bersama dalam kelompok pasukan tuanku, berkata Gajah Pagon mewakili Ki Bancak dan Ki Sukasrana yang masih hadir di pendopo utama. Yang kubutuhkan saat ini bukan cuma sebuah kesetiaan, tapi juga semangat yang tidak mudah padam. Dan aku yakin kalian bertiga telah memiliki keduanya, kesetiaan dan semangat itu, berkata Raden Wijaya dengan penuh kegembiraan. Sementara itu malam sudah semakin larut, mendengarkan suara kesenyapannya dalam denging irama sunyi yang menyekap. Beristirahatlah, besok kita akan melakukan perjalanan panjang, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Kami mohon pamit diri, berkata Ki Bancak mewakili kedua kawannya itu yang terlihat berdiri melangkah menuju tangga pendopo. Akhirnya di pendopo utama itu tertinggi Arya Kuda Cemani dan Arya Wijaya berdua. Apakah Paman Arya Kuda Cemani sudah mendapat kabar tentang keluargaku? Berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Aku baru dapat berita dari prajurit sandiku yang bertugas di ujung Galuh tadi sore. Berita yang sangat kunantikan sebelum hadir di pendopo ini, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Berita apa yang mereka bawa tentang keluargaku? Berkata Raden Wijaya merasa gembira ada kabar tentang keluarganya. Mereka membawa berita bahwa keluarga istana telah berangkat dari Bandar Buleleng Jawidepa dengan sebuah jung Singasari yang biasa berlayar sampai ke Tanah Gurun, berkata Arya Kuda Cemani. Semoga perjalanan mereka tidak banyak menemui hambatan. Selamat di tempat tujuan, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Selama jalur pelayaran masih dapat kita kuasai, selama itu pula berita tentang keluargamu akan kita dapati. Diperhitungkan bahwa 3 pekan lagi para ujung yang membawa keluarga istana akan kembali ke ujung Galuh, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Terima kasih Paman, aku akan menunggu 3 pekan itu, berkata Raden Wijaya dengan penuh wajah penuh harap kepada Arya Kuda Cemani. Hari itu pagi masih berkabut. Sang mentari baru sedikit mengintip di ujung bumi. Terlihat 100 orang prajurit Singasari tengah keluar dari gerbang kota Raja Singasari. Wengker berada arah barat kerajaan Kediri. Perjalanan kita cukup jauh, kata Gajah Pagon kepada Ki Bancak ketika mereka baru saja meninggalkan gerbang kota Raja Singasari. Ternyata mereka adalah salah satu pasukan yang akan melaksanakan tugasnya untuk menggunting semua upeti dari para raja di segenap daerah Jawa Dwipa untuk dipersembahkan kepada penguasa Kediri sebagai tanda kesetiaan mereka. Gajah Pagon, Ki Bancak, dan Ki Sukasrana berada di dalam kesatuan yang langsung dipimpin oleh senapati mereka sendiri, yaitu Raden Wijaya.
Sebagai seorang mantan prajurit Sandi Singasari, Gajah Pagon nampaknya sangat mengenal banyak tentang daerah Wengker. Maka di sepanjang perjalanan, Gajah Pagon banyak memberikan penjelasan kepada Ki Bancak, seorang mantan prajurit Sandi yang cukup lama bertugas di daerah Bali Dwipa. Seorang mantan prajurit Sandi yang cukup lama bertugas di daerah Bali Dwipa dan menjadi salah satu orang kepercayaan dari Senapati Mahesa Amping. Di Wengker, aku pernah jatuh hati dengan seorang gadis, putri seorang Demang. Bercerita Gajah Pagon kepada Ki Sukasrana dan Ki Bancak di sebuah perjalanan. "Lanjutkan," berkata Ki Bancak yang tertarik dengan cerita dari Gajah Pagon. "Sayangnya, gadis ini hanya melihat sebelah mata kepadaku," kata Gajah Pagon dengan tertawa getir. "Bodoh sekali gadis itu. Seandainya aku punya seorang putri, aku akan senang punya mantu yang tampan, seorang prajurit yang gagah seperti dirimu," kata Ki Sukasrana, ikut penasaran dengan mengatakan bahwa gadis itu adalah gadis bodoh sedunia. Bagaimana tidak membuat gadis itu memandangku sebelah mata? Pada saat itu, aku dalam tugas penyamaran sebagai pelayan di sebuah kedai, berkata Gajah Pagon, masih dengan sedikit tersenyum getir. Ki Bancak dan Ki Sukasrana mendengar cerita itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Itulah hebatnya menjadi prajurit Telik Sandi. Kita bisa menjadi apapun," berkata Ki Bancak kepada Ki Sukasrana dan Gajah Pagon. Sementara itu, matahari di atas cakrawala langit sudah berdiri tepat di atas puncaknya. Raden Wijaya memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Setelah beristirahat dengan cukup, pasukan itu pun terlihat kembali melanjutkan perjalanannya. Namun perjalanan mereka kali ini tidak lagi mengikuti jalan yang biasa dilalui orang banyak. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama agar gerakan mereka tidak diketahui oleh musuh, maka mereka harus berjalan melewati hutan-hutan dan bukit. Kadang mereka harus merangkak mendaki Bukit Karang, karena hanya jalan itu yang paling aman dan sangat jarang sekali dilalui oleh orang biasa. Sebuah perjalanan yang cukup membutuhkan tenaga yang cukup kuat. Namun para prajurit Singasari adalah orang-orang yang sudah terlatih, sudah teruji dalam setiap pendadaran jauh sebelum mereka dipilih untuk menjadi seorang prajurit sesungguhnya. Dan senja pun akhirnya muncul memenuhi sebuah lereng gunung yang sepi, di mana pasukan kecil Raden Wijaya tengah berjalan untuk mendakinya sebagai salah satu jalan pintas agar secepatnya dapat mencapai arah mendekati daerah Wengker. Para prajurit Singasari yang tergabung dalam pasukan kecil Raden Wijaya itu memang prajurit yang tangguh. Nampaknya mereka harus melupakan rasa kantuk mereka, karena malam ini mereka harus secepatnya potong jalur mendaki sebuah gunung agar dapat mencapai daerah Wengker menjelang pagi. Menjelang pagi, kita sudah akan sampai di sebuah hutan yang berdekatan dengan sebuah pedukuhan Banaran. Di hutan Banaran itulah satu-satunya jalan yang biasa dilewati oleh para pedagang dari Wengker menuju kota Kediri, berkata Gajah Pagon kepada Raden Wijaya. "Ternyata aku tidak salah memilihmu," berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon sambil tersenyum. Demikianlah manakala sang malam mulai berakhir menjelang pagi yang ditandai dengan terdengarnya sayup suara ayam hutan saling bersahutan memecah kesunyian dan kesenyapan di awal pagi itu di sebuah hutan yang berdekatan dengan sebuah pedukuhan yang bernama Padukuhan Banaran. Pasukan kecil Raden Wijaya sudah memasuki hutan Banaran. Ini jalan setapak yang biasa dilewati orang yang punya kepentingan untuk mencapai kota Raja Kediri dari arah Wengker, berkata Gajah Pagon kepada Raden Wijaya ketika mereka tiba di sebuah hutan Banaran di pagi yang masih buta itu.